Nah sekarang yang lebih memilukan, yang ketiga, anggota masyarakatnya kafir, anggota keluarganya. Salah satu ada yang mukmin, sehingga ada pertarungan di anggota keluarga itu. Maka yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka pada saat itu keluarga menjadi beban, jadi kesulitan. Ada teori tentang jihad, banyaklah teori tentang hijrah. Kita harus keluar dari keluarga. Tapi kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kamu. Nggak boleh kita hijrah. Andai kata hijrah pun harus kembali pulang kampung. Karena faktanya kita nggak bisa meninggalkan keluarga kita. Rangkaian ayat dari 1 sampai 8 itu sebelum ke 9 itu mengisyaratkan bahwa berdoalah, berjuanglah, berusahalah agar kita berkumpul dengan keluarga kita di surga nanti. Itulah cita-cita besar. Sebagaimana Nabi Muhammad berjuang sampai memberi syafaat karena saking pengen berkumpul dengan umatnya yang dianggap keluarganya. Itulah success story kita. Maka agama Islam adalah agama dakwah. Itu agama Islam, itu agama dakwah. Bagi yang tidak berdakwah, sebagaimana kita buat kaidahnya kemarin, maka sebesar itu hambatan ke surganya. Ya, rabi dienengaken, anak dienengaken, tetangga dienengaken. Maka padamnya api surga, ia sebesar itu. Semakin redup, semakin redup. Jadi padamnya cahaya keluarga di akhirat nanti dipengaruhi tingkat dakwah kita pada keluarga kita. Jadi padamnya cahaya keluarga kita nih, misalnya Manar Family. Nah maka diingatkan oleh Allah, ya ayuhan Nabi, hai Nabi Muhammad, seperti itulah beban keluarga. Maka jihadlah, bukan perangi, jihadlah al-kuffar pada keluarga yang sudah terlanjur jadi kafir, wal munafikin, kepada orang munafik, waghlud alaihim, harus keras kepada mereka, tegas, wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka pasti di neraka, wa bisal masir. Kita akan menemukan fakta bukan orang lain yang kafir dan munafik itu. Yang kafir kita jihadi dengan mungkin perang, yang munafik kita jihadi dengan ilmu. Karena orang munafik nggak bisa kita perangi, agamanya sama dengan kita. Islam kan orang munafik itu. Maka kata jahid dan waghlud membedakan. Jahid kemungkinan perang fisik, waghlud psikis. Ya. Waghlud itu psikis ya. Ketegasan kita di tengah-tengah keluarga akan menandai mereka akan bertahan dalam kekafiran atau akan bertahan dalam kemunafikan atau tidak. Itu sangat dipengaruhi oleh ketegasan kita di tengah-tengah keluarga. Nah maka ayat berikutnya akan memberikan contoh. Mari kita lihat contoh-contohnya. Daraballahu masalan, Allah telah membuat perumpamaan kegagalan keluarga, yaitu lilladzina kafaru, untuk kelompok orang kafir, imra'atan Nuhin, pakai tatanis bukan tamar buto. Ya, ya kan tatanis kan? Imra'atan Nuhin itu artinya ceweknya Nuh apa istrinya Nuh? Bukan Zahus itunya. Cermat di Al-Quran mah ya. Karena kekafiran sampai nggak pakai kata Zahus, pakai imro'ah wadon itu. Tapi maksudnya istri.
yaitu istrinya Nabi Nuh wa imra'ata Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina sholihain. Keduanya, dua perempuan yang nakal ini, istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, padahal sudah dianugerahi dua orang ahli ibadah yang soleh. Allah yang menganugerahkan, tidak tanggung-tanggung. Nabi ya, Nabi Lut, Nabi Nuh, nggak ngaruh ternyata. Walaupun saya ustadz, boleh jadi saya ahli neraka. Walaupun abah saya kiai, boleh jadi saudara-saudara saya ahli neraka. Nggak ngaruh. Menandai hidayah itu di tangan Allah. Ya, jadi aja ngudag-ngudag calon pemantu anak kiai, nggak ada jaminan. Catatan juga, keluarga Nabi nggak ada jaminan ya sesurga. Apalagi cuma tuh bagus. Fakhonatahuma, dua perempuan yang dianugerahi jabatan istri itu malah berkhianat kepada Nabi Nuh. Dia menolak ajakan suaminya untuk naik kapal, sekaligus menolak beriman kepada Allah. Sementara istri Nabi Lut berkhianat kepada suaminya pada saat datang dua tamu yang tidak lain adalah malaikat gagah ganteng. Timbul rasa khawatir dari Nabi Lut sebagai sahibul bait bahwa tamunya akan diperkosa oleh penduduk kampung itu yang memang homoseks, sangat tergila-gila kepada barang luks dari kaum lelaki. Maka Nabi Lut memohon dengan sangat dan sangat kepada istrinya, wahai istriku, kita rahasiakanlah tamu yang ganteng ini. Jangan kamu bicara pada orang-orang kampung. Ya, hidayah tidak turun pada istrinya. Anugerah Allah berupa suami yang mulia tidak ngaruh pada istrinya. Istrinya kufur nikmat, malah diumumkan, dibocorkan, di tamu saya ada lelaki ganteng. Maka demikianlah dalam waktu yang singkat penduduk-penduduk pecinta seks sejenis itu berkumpul berteriak-teriak, lo gantian dong makainya. Menyakitkan, menyakitkan. Maka azab turun setelah orang-orang mukmin yang ikut bersama Nabi Lut itu dievakuasi. Bumi di mana dipijak itu kemudian diangkat oleh Allah dan dijatuhkan, termasuk istrinya Nabi Lut. Nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh. Maka sering ngomong wajarlah anak kiai, wajar sih nggak bisa.